Selamat pagi anak-anak ibu. Bahagia ibu dapat berjumpa kalian hari ini. Semoga kalian sehat. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Anak-anak, pertemuan kita kali ini yaitu korespondensi surat lamaran pekerjaan. Sebelum ibu masuk ke materi inti, ibu ingin membahas sedikit ya anak-anak kesalahan kalian ketika ibu meminta kalian membuat peta konsep materi surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, kesalahan yang utama itu adalah hampir 25% kalian menulisnya surat lamaran kerja. Jangan main-main ya. Kata kerja itu ya bermakna apa? Berjenis kata apa? Dia berjenis kata kerja, melakukan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan itu berjenis kata benda. Setelah kata kerja mendapat imbuhan konfiks atau imbuhan senyawa pean. Mengapa dia harus dilekatkan atau ditambahkan dengan imbuhan senyawa pean? Mengapa? Karena awalan pe ditambah kerja menjadi pekerja. Ada maknanya? Ada. Kata apa? Kata benda. Kerja tambah akhiran an kerjaan bermakna? Tidak. Sepintas kita membenarkan kerjaan itu kata baku, tidak. Ya, oleh karena itu kerja harus dilekatkan dengan imbuhan konfiks, ya, harus ditambahkan dengan imbuhan senyawa pean. Kesalahan yang kedua yaitu ingat anak-anak, ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, usahakan untuk tidak melakukan atau dengan sengaja itu melakukan kesalahan menggunakan kata-kata yang tidak baku. Misalkan, anak-anak kalian menulisnya dengan kata anak, di atasnya diisi angka 2. Bukan seperti itu. Baik anak-anak, ibu melanjutkan pada pembicaraan inti. Sebelum ibu menyampaikan kompetensi dasar, ibu ingin bertanya, jenis surat berdasarkan isinya itu ada berapa? Ada surat dinas, ada surat resmi, ada surat niaga, dan ada surat pribadi. Surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat apa? Surat lamaran pekerjaan adalah contoh surat pribadi yang bersifat resmi. Mengapa dia dimasukkan dalam surat resmi? Karena dia menggunakan ragam bahasa Indonesia baku. Anak-anak, ada 4 kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi pembelajaran surat lamaran pekerjaan, yaitu 3.1 mengidentifikasi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 4.1 menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. 3.2 mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Nah, anak-anak ibu, dari pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini, itu diharapkan atau memiliki tujuan, yaitu setelah mempelajari materi surat lamaran pekerjaan ini, kalian mampu menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan baik.
3. Menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan benar. Yang keempat, kalian mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Itu ya tujuannya. Lanjut. Untuk membuktikan bahwa sebuah indikator tercapai atau tidak tercapai, ini ada indikatornya ya anak-anak ya. Yaitu 1. Indikator pencapaian 3.1 menentukan pengertian surat lamaran pekerjaan. 2. Menyebutkan jenis surat lamaran pekerjaan. 3. Menyebutkan fungsi surat lamaran pekerjaan. 4. Mengidentifikasi isi, sistematika, dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, mengapa setelah KD.1 langsung ke 4.1? Karena KD.1 itu pengetahuan, ya anak-anak ya, KD3.1 pengetahuannya, KD4.1 adalah keterampilannya. Ya anak-anak ya, jadi pencapaian kompetensi dasar dari 4.1 adalah menentukan isi surat lamaran pekerjaan, menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan, menentukan unsur penting surat lamaran pekerjaan, menentukan aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ibu lanjut anak-anak ya, tolong perhatikan dengan baik. Pengertian, jenis, dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Pengertiannya, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan sebagai ungkapan keinginan pelamar, ya, sebagai ungkapan keinginan pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dia cara mengungkapkannya? Yaitu dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, pelamar menawarkan jasa yang akan diberikan kepada perusahaan atau instansi yang dilamar. Nah, anak-anakku, ada beberapa hal yang harus ditonjolkan dalam surat lamaran pekerjaan, antara lain pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kecakapan, keterampilan, atau kepribadian yang diterangkan secara singkat. Lanjut. Jenis. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, terdapat 2 jenis surat lamaran pekerjaan ya anak-anak ya, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Apa fungsi surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. 2. Sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Lanjut ya anak-anak ya. Isi surat lamaran pekerjaan. Apa isi surat lamaran pekerjaan? Isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Yang berisi apa? Yang berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan dengan isi sistematika dan aspek penting surat lamaran pekerjaan.
Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan memiliki sistematika yang runtut dan unsur-unsur penting. Nah, secara umum sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi unsur-unsur penting berikut ya. Tempat atau tanggal pembuatan surat. Nah, ada yang menyebutkan dengan istilah titi mangsa. 2, lampiran, boleh ada atau tidak. Yang ketiga, perihal. 4, nama dan alamat tujuan surat. Selanjutnya, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Contoh yang Ibu berikan ini ya, titi mangsa ditempatkan pada nomor 3. Tergantung ya, ini tergantung dari model yang diminta oleh masing-masing instansi yang membuka lowongan pekerjaan. Yang umum, yang lazim, titi mangsa itu sebagai ada pada urutan yang pertama. Ya, anak-anak ya. Titi mangsa ditempatkan di pojok kanan atas. Ya, anak-anak ya. Dan ditulis sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan, apakah ini sudah benar? Bandung, spasi 10 April 2018 benar. Jangan diakhiri tanda baca titik ya. Yang kedua, itu seharusnya perihal ya. Di sini perihal ditempatkan nomor 1. Yang kedua adalah perihal. Ari maaf, Ari salah Ari. Boleh Ibu jemunin Bun. Perihal itu ke urutan ketiga, boleh Ibu. Lampiran seharusnya. Ulang lagi. Dari gambar ini sketsa ini. Nah, yang ini. Sebelahnya kan ada itu tadi. Teks apa itu? Ya, itu. Contoh suratnya tadi itu loh. Ini. Dari sini ulang. Iya, ulang. Ibu perlihatkan ya sebagai contoh ya. Nah, pada contoh yang Ibu berikan ini, titip mangsa itu ditempatkan pada urutan yang ketiga ya. Sah-sah saja ya, boleh-boleh saja, tergantung dari konsep yang ditawarkan oleh lembaga yang membuka lowongan pekerjaan ya. Akan tetapi yang umum titi mangsa itu ditempatkan pada urutan pertama. Ditulis di mana? Di pojok kanan atas dan harus ditulis dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apakah sudah benar? Coba perhatikan anak-anak. Bandung, 10 April 2018 itu sudah benar ya, jangan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, benar lampiran, tetapi penempatan lampiran seharusnya di atas perihal ya. Lampiran ini boleh ada, boleh tidak. Saran Ibu ada sesuai dengan berkas yang Anda setorkan, yang Anda kumpulkan. Nah, anak-anak ya. Yang ketiga adalah perihal. Perihal apa? Surat lamaran pekerjaan? Boleh. Boleh juga permohonan lamaran pekerjaan. Boleh ya, boleh. Perihalnya boleh berbunyi surat lamaran pekerjaan, boleh juga permohonan lamaran pekerjaan.
anak-anak ya. Ibu lanjutkan. Yang keempat adalah penulisan alamat yang dituju. Nah, perhatikan anak-anak. Sudah benar itu? Apakah ada yang kurang? Atau mungkin harus ditambah kata kepada yang terhormat? Bagaimana? Ya, contoh yang keempat sudah benar ya. Kata kepada itu ditulis pada amplop, bukan surat. Karena Anda ingin berbicara langsung kepada yang dituju, bukan kepada. Baik. Yang terhormat YTH spasi pimpinan PT Sanjaya. Apakah sudah benar penulisan PT? Haruskah diakhiri tanda baca titik? Bagaimana? Iya, sudah benar. Ingat anak-anak, baik singkatan SMA, PT, SMP maupun akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah singkatan yang diucapkan sebagai sebuah kata. Itu tidak ditulis di antara tanda baca, tidak juga diakhiri oleh tanda baca. Ya, perhatikan sudah benar. Jalan Sersan Bajuri 13, Bandung. Apakah sudah benar? Sudah benar. Ya anak-anak, sebaiknya penulisan kata jalan jangan disingkat ya. Jangan disingkat. Nah, kita lanjutkan dengan yang kelima. Apa itu? Dengan hormat itu sebagai salam pembuka. Apakah sudah benar? Sudah ya. Dengan hormat. Hormatnya ditulis dengan huruf kecil, koma. Nah, anak-anak, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dalam harian itu sebagai pembuka surat. Ya, anak-anak ya, sebagai pembuka surat. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, sudah benarkah itu ditulis diawali dengan huruf kapital? Nama, jenis dengan huruf kapital? Sudah benar, karena di bawah ini diikuti dengan tanda titik. Ya, anak-anak ya. Nah, jenis kelamin benar, tempat koma tanggal lahir benar atau salah? Atau mungkin harus ditulis tempat garis miring tanggal lahir? Ya, itu yang salah. Yang benar adalah tempat, koma, tanggal lahir. Pendidikan. Nah, pendidikan di sini S1 sudah benar itu. Ya, tinggal ditambahkan ya. S tanda hubung 1. Agama, alamat, perhatikan anak-anak, alamatnya juga tidak ditulis dengan huruf tidak ditulis singkatan. Nah, bagian ini disebut dengan apa anak-anak? Pernyataan umum atau tesis ya. Tesis itu berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Ya anak-anak ya. Nah, ada yang menyebutkan dengan tesis, ada yang menyebutkan dengan kualifikasi. Ya, anak-anak ya. Jadi tesisnya sampai bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, itu tesis sampai di sana. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen sebagai berikut. Nah, ini ya, ada yang menuliskannya serangkai dengan kalimat di atas, ada yang terpisah. Nah, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen sebagai berikut. 1 lembar fotokopi ijazah. Sampai dengan yang kelima, 1 buah pas foto. Ya, 3 x 4 cm. Nah, anak-anak sebagai bahan pertimbangan sampai dengan yang kelima itu disebut dengan apa? Argumentasi. Apa
Apa fungsi argumentasi di sini? Argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Ya, anak-anak ya, perhatikan. Nah, perhatikan anak-anak, contoh yang Ibu berikan itu ada berapa lembar yang dilampirkan? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Oleh karena itu sebaiknya lampiran ditulis berapa? 5 lembar atau satu berkas. Satu berkas itu apa? Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Boleh menuliskan dengan satu berkas, boleh menuliskan dengan 5 lembar. Tapi yang umum adalah menuliskan dengan satu berkas. Ya. Nah, coba kita lihat pengumuman pekerjaan yang sedang berlangsung ini, yaitu pemberkasan administrasi, berarti di berkas ya. Nah, penutup surat, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Boleh seperti itu. Ya, anak-anak ya, itu penutup surat. Nah, hormat saya sebagai apa? Sebagai salam penutup. Sama ya, kalau hormat saya hanya besar, S-nya kecil, koma, sama halnya dengan hormat nomor 5 ya. Baik. Nah, di sini tidak ada tanda tangan, seharusnya tanda tangan dulu baru nama lengkap. Nah, surat lamaran pekerjaan yang baik harus ditulis tangan ya anak-anak. Gunakan pulpen berwarna pulpen berwarna hitam dan bentuknya dan tintanya yang cair ya anak-anak ya. Tinta cair. Harus ditulis dengan rapi, bersih, baik dan benar. Nah, ternyata sudah Ibu sampaikan di tadi ya. Nah, yang Ibu katakan tadi, pernyataan umum dan argumentasi itu adalah aspek penting ya. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Ya anak-anak ya, silahkan ditambahkan bahwa tesis itu ada yang menyebutkan dengan istilah kualifikasi. Lanjut. Ibu lanjut dengan indikator pencapaian dari kompetensi dasar 3.2, yaitu menyebutkan unsur kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan, menganalisis unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, membandingkan unsur kebahasaan dari 2 contoh surat lamaran pekerjaan ya. 3.2.3 silahkan Anda yang aktif ya. Nah, kemudian indikator pencapaian 4.2 sama ya, menentukan aspek dalam surat lamaran pekerjaan, menentukan langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan, menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, dan yang kelima adalah menyunting surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada berapa? Ya, apa itu? Cirinya, pemilihan kata harus tepat. Pemilihan kata yang tepat disebut dengan apa? Disebut dengan diksi. Ya. Nah, penggunaan kalimat efektif, kepaduan paragraf, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, Ibu jelaskan ya, tolong didengar dengan baik. Kalimat surat lamaran pekerjaan harus disusun dengan pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat bertujuan agar kalimat-kalimat surat lamaran pekerjaan memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi. Ingat ya,
Ibu katakan tadi sudah ya, bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi. Oleh karena itu, ya, surat lamaran pekerjaan lebih baik ditulis dengan menggunakan kata-kata yang memiliki ciri bentuk baku atau standar. Ibu lanjut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini bisa ditambahkan ya. Yang kedua adalah kebenaran, ya, dan menggunakan kalimat efektif boleh, ya. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat yang digunakan harus efektif. Nah, anak-anak ingat, sebuah kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Ya, tidak menutup kemungkinan boleh ditambahkan dengan objek dan keterangan. Diusahakan masing-masing unsur ini tidak ditambahkan keterangan. Contoh, Ibu Eli sedang menggoreng ikan gurami. Ya, berarti kalimat ibu itu terdiri unsur-unsur kalimatnya S, P, O. Ya, Ibu Eli sedang menggoreng ikan gurami. Dan anak ya, ibu siapa? Ibu Eli. Berarti unsur ibu yang pertama itu sebagai apa ya anak-anak, sebagai frase, maka keterangannya Eli tidak harus ada ya, cukup ibu menggoreng ikan, sehingga Eli kata sedang, gurami tidak harus ya, tidak harus ada. Jadi kalimat efektif itu cukup ibu menggoreng ikan, seperti itu ya yang dimaksud. Lanjut anak-anak ya. Keefektifan kalimat selain ditentukan oleh kebenaran strukturnya, ditentukan pula oleh beberapa syarat. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Artinya, informasi yang banyak atau kompleks harus dinyatakan dengan kalimat sepadan. B. Kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Ya. Kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Ya, jika kita ingin membuat apa itu? Berarti dia harus menggunakan setara ya, dalam konstruksi sintaksis yang setara. Artinya sejajar, tidak ada yang menjadi induk, tidak ada pula yang menjadi anak, ya, anak atau bagian dari, bukan itu. Yang ke-C, penggunaan penekanan. Artinya bagian-bagian kalimat yang penting perlu mendapat penekanan. Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara meletakkan bagian yang ditekankan pada bagian awal kalimat. Kevariasian kalimat, artinya kalimat-kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi, tidak dengan kalimat aktif saja, tidak dengan kalimat pasif saja, tidak dengan kalimat aktif transitif atau intransitif, sebaiknya dipadu. E. Menjaga kehematan penggunaan unsur-unsurnya. Artinya jangan berbelit-belit ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga adalah kepaduan paragraf. Anak-anak masih ingat apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang apa? Mengandung satu pokok pikiran atau satu pikiran pokok atau satu ide pokok, banyak penyebutannya. Dan apa anak-anak? Terdiri diperkuat oleh beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang mendukung ini itu harus padu.
harus membicarakan hal yang sama. Nah, anak-anakku, kepaduan paragraf disebut juga dengan kohesi, ya, utuh. Yang keempat adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, anak-anak, Ibu sarankan hematlah kalian, tolong belilah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya. Jadi ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca sangat penting, ya, pada saat kalian tes UTBK atau SBMPTN atau ulangan umum atau tes CPNS, itu ejaan dan tanda baca pasti keluar, ya. Tanda baca, ya, perhatikan anak-anak, ya. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Itu, ya, penggunaan ejaan. Sedangkan tanda baca berkenaan dengan berbagai tanda. Contohnya apa? Tanda titik, tanda koma, titik dua, titik koma, dan sebagainya. Perhatikan anak-anak, ya. Nah, di sini menyusun surat lamaran pekerjaan anak-anak, perhatikan, ya. Mengapa Ibu sangat menekankan materi ini? Karena materi ini akan kalian aplikasikan pada saat melamar pekerjaan. Menyusun surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan apa? Isi, sistematika, dan kebahasaannya. Nah, anak-anak, ketiga unsur tersebut sudah Ibu bahas di awal, ya. Ibu berikan contoh, ya. Contoh model penyusunan surat lamaran pekerjaan ada dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, itu ada yang dilepas, ada. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa kalimat pembuka yang dapat digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Perhatikan anak-anak, ya. Jika Anda menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, ini contohnya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, nah silahkan Anda baca, ya. Ada juga lowongan pekerjaan bersumber dari pengumuman resmi perusahaan. Nah, dibaca. Berdasarkan informasi dari karyawan, boleh. Itu resmi karena beliau adalah karyawan di sana. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Coba-coba. Nah, anak-anak, pada kesempatan yang indah ini Ibu berdoa. Berdoalah sebelum Anda menulis surat lamaran pekerjaan sehingga lamaran Anda dilancarkan, ya anak-anak, ya. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang sederhana ini bermanfaat bagi kalian semua. Ingat anak-anak, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa tertib, nalar pun jalan. Selamat pagi, sampai berjumpa. Salam. Om Santi 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 Om.